Pernahkah Anda merasa kewalahan membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga? Tuntutan pekerjaan yang terus bertambah, sementara di rumah, keluarga membutuhkan perhatian dan kasih sayang Anda. Jika iya, Anda tidak sendirian. Inilah yang disebut sebagai work-family conflict, sebuah kondisi ketika peran di tempat kerja dan peran dalam keluarga saling bertabrakan, menimbulkan stres, kelelahan, bahkan gangguan kesehatan mental. Work-family conflict adalah suatu bentuk konflik di mana seseorang harus menjalani peran sebagai seorang pekerja dan juga sebagai seorang anggota keluarga di saat bersamaan, sehingga orang tersebut akan mengalami kesulitan dalam menjalankan atau menentukan prioritas antar keduanya. Apa sih dampak work-family conflict itu? Konflik yang berasal dari lingkungan pekerjaan akan dapat mengganggu kehidupan keluarga. Hal tersebut akan berdampak serius kepada yang pertama, menurunnya kualitas komunikasi dengan anggota keluarga, yang kedua, meningkatnya konflik dengan pasangan, dan yang ketiga, kurangnya waktu dan energi untuk peran sebagai orang tua. Nah, yang keempat, akan menyebabkan stres kronis, kecemasan, dan depresi. Dan yang kelima, rumah akan menjadi sumber stres alih-alih menjadi dukungan. Nah, dampak lainnya yang dapat ditimbulkan dari konflik di lingkungan keluarga terhadap pekerjaan itu yang pertama adalah memicu stres. Nah, stres ini jika dibiarkan berlama-lama akan menyebabkan depresi ataupun gangguan mental dan gangguan fisik lainnya. Nah, tentu ada dampak negatifnya dengan hubungan si individu dengan rekan kerjanya, misalnya adanya konflik dengan rekan kerja ataupun dengan atasan. Dan jika dibiarkan berlama-lama, ini dapat menimbulkan keinginan untuk resign dari tempat kerja. Dari dampak family conflict yang sudah dipaparkan sebelumnya, kita mengetahui bahwa kantor itu perlu untuk peduli terhadap kesehatan mental karyawannya sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan juga yang berkelanjutan. Selanjutnya, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan atau kantor untuk memperhatikan kesejahteraan mental karyawannya. Pertama, perusahaan dapat menyediakan layanan konseling atau layanan psikologis yang dapat dengan mudah serta rutin diakses oleh karyawan dan bekerja sama dengan penyedia layanan profesional. Mengembangkan program atau kebijakan yang dapat mendukung kesejahteraan mental seperti program relaksasi, workshop kesehatan mental, serta pelatihan manajemen stres. Yang ketiga, perusahaan dapat melakukan evaluasi atau pemantauan secara berkala terkait kondisi kesehatan mental karyawan untuk mendeteksi masalah sejak dini. Nah, selain langkah-langkah dari kantor tadi, kita sebagai karyawan juga harus melakukan usaha kita sendiri. Yang pertama, kita dapat mengembangkan spiritualitas kita. Hal ini dapat kita lakukan dengan berdoa ataupun mendekatkan dengan aktivitas keagamaan. Yang kedua, kita dapat membuat keputusan karir jangka panjang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan kita sejak dini. Tiga, kita dapat mengatur prioritas dan manajemen waktu dengan efektif. Langkah terakhir yang dapat kita lakukan adalah mengatur komunikasi kita dengan pasangan ataupun keluarga kita di rumah. Perlu kita sadari bersama bahwa kita bukanlah robot pekerja. Kita hanyalah manusia biasa yang punya keluarga dan punya kebutuhan diri yang harus dipahami. Nah, menjaga kesehatan mental dan menyeimbangkan peran kerja dan peran di rumah bukanlah sebuah pilihan, tetapi ini adalah sebuah keharusan yang harus kita upayakan. Yuk mulai peduli pada diri sendiri karena pekerjaan yang berkualitas dan keluarga yang bahagia dimulai dari jiwa yang sehat.